jalan-jalan ke Sumatera, pulang-pulang dimarah sama mama. Aku harap kita berdua memiliki perasaan dan cinta yang sama. Sana. Ya, kita masuk dalam drama singkat. Drama dengan berjudul Kehidupan Tanpa Harapan Hidup. Drama ini menceritakan tentang duka dan duka yang dialami oleh kami punya keluarga, saudara, sahabat yang ada di balik gunung sana di Duga. Kami tahu ada beberapa daerah di Papua juga, tapi ini kami ambil hanya Duga saja. Ini sebagai rasa dan pikiran kami yang selama ini kita alami. Setelah penyerangan dari TP maupun TNI Polri pada tahun 2018 sampai dengan saat ini, masyarakat masih mengungsi di mana-mana, kemana-mana, tidak jelas harapan hidup mereka. Dan sampai saat itu penyerangan sedang berlangsung dari anggota TNI dan Polri. Warga masyarakat di kampung mereka berlari, berhamburan ke semua tempat, mencari perlindungan, mencari keamanan, mencari kebebasan. Sampai di hutan mereka tidak makan apa-apa, tinggal berbulan-bulan dengan pondok yang mereka buat. Ada juga yang mencari jalan keluar melalui belantara, melalui hutan, sampai di beberapa kabupaten seperti Lanijaya, Timika, Wamena, dan di kota lain atau daerah lain yang terdekat. Dalam perjalanan juga banyak hal yang mereka alami, baik itu sakit, lapar, bahkan ada yang meninggal. Saat itu di perjalanan ada anak-anak kecil juga yang mereka menangis. Lalu ada ibu-ibu hamil juga, mereka melahirkan di jalan. Dan nama-nama mereka itu sedikit unik. Ada salah satunya mungkin sudah di media banyak yang lihat di CNN maupun ada beberapa media. Itu namanya pengungsi. Lalu beberapa keluarga yang mereka mengungsi ke Wamena melalui Lanijaya maupun jalan lain itu, mereka bertemu dan mereka sampaikan kepada anak-anaknya yang punya di luar Papua, terutama yang di Makassar, tentang kabar hilangnya beberapa anggota keluarga maupun susah dan duka yang mereka alami. Kemudian mereka minta sebagai mahasiswa yang belajar, yang terpelajar, bisa kembali ke sana dan memberikan solusi buat mereka, memberikan rasa harapan hidup buat mereka, supaya ke depan mereka ingin bebas dan mereka ingin hidup di tanah mereka sendiri. Ya, seperti itulah yang akan dimainkan sebentar dari teman-teman APMN Duga. Selanjutnya, setelah mereka tinggal berbulan-bulan di mohon maaf kami ulangi, di salah satu kampung Kabupaten Duga, tinggallah beberapa keluarga atau masyarakat saat mereka mulai menjalankan aktivitas seperti biasa, baik itu kerja kebun, duduk bercerita, dan apapun yang mereka kebiasaan mereka itu mulai jalan lakukan. Tiba-tiba saat itu ada bunyi helikopter dan tiba-tiba masuk serangan dari TNI Polri yang dikirim dari pemerintah Jakarta untuk melakukan tembakan atau serangan. Di sana tentara dengan polisi masuk dengan membabi buta.
masyarakat sedang duduk. TNI dengan Polri dengan kekuatan senjata mulai masuk. Saat itu mereka berhamburan, tidak tahu bapak kemana, mama kemana, anak-anaknya kemana. Dan saat itu juga seorang bapak, dia sedang mencari keluarganya ada di mana. Mamanya juga akan mencari anak-anak sama suaminya. Tapi istri ini kan siapa anak Indo ini di mana nih? Halo, mama, kamu di mana? Anak, kamu di mana? Halo, anak, kamu di mana? Istri, kamu di mana? Ya, bapak ini sedang mencari mereka sehari itu tapi tidak menemukan. Akhirnya bapak tidur sendirian di hutan. Tidak tahu ibu dengan anaknya tidur di mana. Mama juga sedang mencari anaknya sama suaminya. Ya, akhirnya dia akan menemukan anaknya sendirian. Ya, dia anak sudah ketemu dengan mamanya. Mereka tidur di hutan. Setelah keesokan harinya, bapak lanjut mencari mereka. Mama, siapa anak kamu di mana? Mama, siapa anak kamu di mana? Ya, ternyata ibu dengan anak ada di suatu tempat dan mereka sudah menyahut. Akhirnya mereka bertemu kembali. Mereka menangis karena sudah selamat dari bahaya gencatan senjata ataupun serangan itu. Ya, setelah itu mereka cari tempat untuk buat suatu pondok agar mereka bisa tinggal di situ bertahan sambil menunggu situasi di kampung mereka itu aman atau masih terus berlanjut. Mereka perhatikan di sekitar dan selama mereka di hutan berbulan-bulan mereka merasa tidak nyaman karena tidak memiliki makanan, minuman maupun tempat tinggal juga tidak layak, sehingga saat itu juga bapaknya ingin bertanya kepada ibu dan anak bagaimana kita harus melanjutkan perjalanan atau bagaimana. Ibu, anak sekarang kami tidak bisa tinggal lagi di sini karena makanan kami sudah habis. Terus kami tidak bisa kembali lagi ke rumah kami karena rumah kami sudah dibakar dengan TNI Polri dan mereka sudah menguasai. Karena dan sebagian mereka sudah bunuh semua, jadi kami tidak bisa tinggal di sini lagi. Nanti kami akan cari kebebasan yang lebih aman lagi. Iya, Papa. Ya, bapaknya bertanya kepada ibu dengan anak-anak, kami sudah lama di sini bertahan tapi tidak bisa dan tidak mungkin akan kembali ke rumah, sehingga karena kita punya rumah sudah dibakar, ternak sudah hilang, dibunuh, kita punya kebun-kebun, tempat tinggal semua dikuasai dan masih ada puing-puing jebakan, sehingga bagaimana? Bertanya kepada istri dan anak-anak. Namun istrinya menjawab, baru bagaimana Bapak? Kemudian bapaknya menjawab lagi,
kita melalui jalan lain atau jalan darat, nanti kita akan berpindah ke Kabupaten Indramayu Jaya atau Wamena supaya kami bisa hidup bebas tinggal di sana. Iya, Bapak sampaikan kita melalui hutan belantara ini lalu ke Kabupaten Indramayu Jaya kah, Kabupaten Wamena kah, kita jalan saja. Yang penting kita selamat dan bebas. Mereka setelah sepakat, dia mulai perjalanan mereka lah melalui hutan belantara. Tiba-tiba muncullah kelaparan dan haus sehingga seorang anak kecil di antara itu menangis. Mereka mulai mengeluh sama kedua orang tuanya, tetapi orang tuanya tidak bisa buat apa-apa. Dan mama berkata, ya, mamanya diamkan mereka dengan cara teman-teman lain, bapak, anak, tete, om, mulai yang ditembak karena menangis seperti kamu. Jadi kamu kalau menangis, tentara dengan polisi yang ada di sekitar ini, mereka akan tembak kami. Jadi lebih bagus kamu diam dan tutup mulut. Akhirnya anak-anak itu pun diam. Lalu di perjalanan itu bapak bertanya kepada istrinya atau ibu, Mama, kalau kita ke Wamena tinggal dengan siapa? Karena keluarga dekat kami tidak ada di sana. Kalau kita jalan ke Wamena nanti kita tinggal dengan siapa? Kami tidak ada di sana. Kami tinggal di sana. Bapak, jangan pikir begitu. Kalau Bapak pikir begitu, nanti kita kalau di jalan tanpa pikiran lagi. Jadi yang penting kita selamat. Ya, ibunya berkata, Bapak jangan bicara seperti itu. Nanti kita tambah pikiran, lalu di jalan tidak bisa jalan, tidak kuat, lapar, dan ada apa-apa lagi terjadi di perjalanan bagaimana? Orang mau terima kita atau tidak itu urusan Tuhan. Yang penting kita dapat sampai tempat aman dan hidup bebas. Ya, sekarang mereka sudah sampai di Wamena. Di sana mereka bertemu dengan teman-teman yang juga mereka adalah pengungsi dari sekampung. Mereka bertemu karena mereka juga melalui di jalan lain, tapi mereka ketemu di Wamena. Bapak itu mulai tanya kepada teman-teman yang ketemu tadi. Kalau lewat jalan mana nih? Lain kah? Ya, Bapak. Kalau saya melihat ada juga apa suatu jalan dari Tinipol ini yang masuk itu mereka lewat jalan darat juga. Terus dari negara juga masuk, jadi kita mau lewat jalan raya itu susah. Jadi akhirnya kita ikut jalan hutan. Tapi masuk ke Kiawai tinggal di situ sudah 3 tahun lebih. Jadi susah kita di sana juga. Akhirnya ada yang kata kita balik ke Wamena, terus mau balik ke kampung kita. Orang tua kami di sini semua. Setelah mereka bertemu, Bapak itu bertanya kepada keluarga yang pertama mengungsi ke Wamena itu, kabar kamu bagaimana? Kamu lewat mana ke Wamena sini? Lalu teman-teman pengungsi yang lain disampaikan kepada mereka, kami lewat Lani Jaya dan tinggal di kampung Kiawangi. Lalu kami punya tete, nenek, om, bapak tua sudah ditembak mati oleh tentara. Ada beberapa yang mereka mati karena lapar dan sakit di dalam hutan. Lalu mereka berpelukan, menangislah mereka di situ. Lalu selanjutnya setelah mereka bertemu,
seorang bapak itu karena tidak memiliki HP, dia minta HP kepada teman-teman pengungsi yang pertama itu untuk menelpon anaknya yang kuliah di luar Papua, di Makassar, untuk sampaikan apa yang terjadi saat penyerangan itu hingga banyak korban itu mau disampaikan. Saya bisa pinjam HP sama sama adik yang kuliah di Makassar, sama kasih kabar. Kita sudah kami sudah selamat sama kasih kabar dengan sama adik. Saya bisa pinjam HP oh ada. Halo Bapak. Ya, selamat jalan. Ini dengan Bapak nih. Siang Bapak. Wow. You know saya. Ya, kami sudah selamat. Kami sudah tiba di Komena dan pengungsi lain sudah tiba di kampung dan lain-lainnya. Oh benar, saya baru bagaimana bertentang tentang tante yang sementara ada tinggal di Kabupaten Duga. Kebetulan saya dengar bahwa mereka ditembak, mereka dimusnahkan, mereka ditindas. Itu benarkah tidak Bapak? Ya, baik anak. Saya benar ini saya anak om, tante dan kakak sebagian dan adik. Karena sudah dipanggil Tuhan dan sudah dipanggil Tuhan, jadi anak yang pikir lagi, anak yang penting fokus kuliah dan bisa balik membangun Papua lagi karena tentara ini sudah menguasai kita pun daerah. Aduh, saya minta maaf Bapak Tante. Sedih hati ini, sangat pedih dan tangisan dan air mata ini kapan akan habis. Dan kami sedang berjuang untuk terkait dengan pembunuhan dan pemusnahan yang terjadi di Kabupaten Duga itu, dan kami di sini mengupayakan untuk upaya-upaya yang kami jalani, aksi, jumpa pers dan sebagainya, Bapak. Wah, Ya anak begitu dulu supaya nanti anak kan bilang ke sini tapi anak supaya fokus kuliah di situ supaya selesai nanti pulang ke Papua cari solusi. Jadi anak baik-baik saya situ kuliah yang baik-baik. terima kasih Bapak informasinya. Sedih. Wah. Ya, dalam pembicaraan mereka itu Bapak laporkan segala sesuatu yang terjadi di sana, dan anak menerima itu dengan rasa sedih karena di bangku studi kuliah itu memang sangat susah. Tapi dia hanya memberikan satu hal, kami akan berjuang turun bersama kawan-kawan di kota studi dalam bentuk jumpa pers, demonstrasi, dan lain-lain biar publik tahu misteri apa yang terjadi di kampung sana. Apapun yang terjadi yang orang lain tidak tahu, itu diketahui oleh dunia maupun siapapun itu. Jadi hidup bebas hanya melalui perjuangan. Menghilangkan air mata dan pengorbanan itu hanya melalui perjuangan. Tanpa perjuangan itu tidak akan terjadi. Musik memberi jiwa ke alam semesta, sayap ke pikiran, terbang imajinasi, dan kehidupan untuk segalanya. Terima kasih. Demikian bersama kami. Selanjutnya saya kembalikan waktu.